warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup manajemen sumber dana perbankan. Mata kuliah Manajemen Treasury, jurusan Perbankan Syariah, kelas A semester 4. Saya Rizka Ernawati sebagai moderator sekaligus pemateri, Amalia Putri dan Uswatun Hasanah Afriliani sebagai pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Manajemen pasifa adalah usaha untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bank, baik melalui pengumpulan dana pihak ketiga masyarakat, dana pihak kedua yang dapat dihimpun dari pasar uang atau pasar modal maupun dari pihak pertama atau pemilik. Manajemen pasifa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sumber dana pihak pertama. Dalam sumber dana pihak pertama ini terdapat modal yang merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal terbagi menjadi 3, yaitu modal inti, modal pelengkap, dan modal cadangan. 2. Sumber dana pihak kedua. Dalam sumber dana pihak kedua, ini terdapat sumber dana yang berasal dari pasar uang dan sumber dana yang berasal dari pasar modal, di mana instrumen pasar uang di Indonesia yaitu sertifikat deposito, call money, commercial paper, dan promissory. Sedangkan instrumen pasar modal yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. 3. Sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari masyarakat, karena ternyata sumber dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Sumber dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Selanjutnya, pengertian sumber dana bank dan fungsi sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan, maka sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Fungsi sumber dana bank. Adapun fungsi atau kegunaan sumber dana bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya. Karakteristik dana yang dihimpun berbeda, baik dari jangka waktu, harga atau tingkat bunga maupun cara penarikannya. Identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktu yang akan memudahkan bank mengendalikan sumber dana melalui maturity gap dan interest gap yang diinginkan bank. Yang kedua, sebagai sumber likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas dapat dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau giro wajib atau bahkan pada secondary reserve berupa marketable security berjangka pendek. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan likuiditas bank yang bersangkutan relatif tetap. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat. Volume dana pihak ketiga bisa dijadikan sebagai indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga, maka mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya pada bank yang bersangkutan. Sebaliknya, jika volume dana pihak ketiga semakin mengecil, maka hal tersebut mengindikasikan masyarakat semakin tidak percaya kepada bank tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu produk untuk penghimpunan dana masyarakat. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Pada prinsipnya, penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah
hampir sama dengan perbankan konvensional. Artinya, dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito atau time deposit sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Giro atau demand deposit secara singkat, giro wadiah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Landasan hukum giro wadiah dalam praktek perbankan syariah. Yang pertama, landasan syariah. Ketentuan hukum mengenai wadiah dapat kita temukan di Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang kedua, landasan hukum positif. Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiah. Tabungan atau saving deposit. Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana perbankan berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Adapun landasan hukum tabungan wadiah dan tabungan mudorobah dalam praktik perbankan syariah. Yang pertama, ada landasan syariah. Landasan syariah terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran, ketentuan hukum tentang mudorobah tertuang dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Hadis. Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ijma. Telah disepakati kesepakatan konsensus terhadap mudorobah ini di kalangan ulama bahkan sejak para sahabat. Selanjutnya, funds pricing. Pengertian biaya dana atau cost of fund. Pandangan ini mengemukakan bahwa biaya dana atau cost of fund adalah total biaya dibayarkan kepada masing-masing sumber dana ditambah biaya operasionalnya. Pendapat ini diperjelas oleh pendapat Riyadi tahun 2006 yang mengatakan bahwa cost of fund yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana secara umum menurut Taswan. Biaya dana dipengaruhi oleh yang pertama, struktur sumber dana, yang kedua, tingkat suku bunga, yang ketiga, jangka waktu sumber dana, yang keempat, volume dana, yang kelima, biaya overhead, yang keenam, unloanable fund. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana menurut Abdullah tahun 2003 menyatakan bahwa yang pertama, struktur sumber dana, yang kedua,
yang kedua tingkat bunga, yang ketiga cadangan wajib, yang keempat tingkat pajak. Jumlah biaya dana atau cost of fund ini akan dapat dilihat pada laporan laba rugi dengan menjumlahkan biaya bunga dengan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana tersebut. Misalnya biaya promosi dan biaya hadiah dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, 2 konsep perhitungan biaya dana bank. Terdapat 3 metode dalam menghitung dana bank menurut Taswan adalah sebagai berikut. A. Biaya dana rata-rata historis. Historical Average Cost of Fund Method. Metode ini awalnya paling sering digunakan karena dianggap paling mudah. Bank hanya menjumlahkan biaya penghimpunan dana dibagi total dana yang dihimpun. B. Biaya dana rata-rata tertimbang. The Weighted Average Cost of Fund Method. Dalam pendekatan ini, terlebih dahulu memperhatikan peran masing-masing sumber dana yang ditunjukkan melalui besarnya komposisi dana dan faktor lain yang mempengaruhi besarnya biaya dana, misalnya reserve equipment. 3. Jenis-jenis biaya dana. Jenis-jenis biaya dana sebagai alat analisis yang lazim digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana perbankan menurut Taswan adalah sebagai berikut. A. Cost of fund, yaitu biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah dana yang dihimpun, termasuk dana non-operasional unloanable fund, misalnya reserve equipment, untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia. B. Cost of fund, yaitu biaya dana ditambah biaya overhead. C. Cost of loanable fund, yaitu biaya dana yang dioperasionalkan ditempatkan untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun atau diterima dikurangi dengan unloanable fund. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.